Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Prabowo Gibran. Saya kaget ngelihat malaikat yang sudah berubah jadi iblis berceramah, memberikan tausiah di depan jamaah seperti ini. Ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Ibu, ampunilah dosaku sejak ku dilahirkan. Masya Allah, ya Tuhan, Pak Mahfud kok jadi begini ngomongnya? Karena Bapak di debat dicerca. Ya, kemudian Bapak dijebak dengan kata-kata oleh Gibran. Bapak sakit hati. Bapak menganggap Gibran itu orang yang tidak beradab, tidak beretika. Bapak nggak pantas jadi politisi. Sudah saya katakan, Bapak itu orang baik. Bapak itu malaikat pendekar hukum. Sekarang Bapak berubah jadi setan. Ngomongan Bapak tajam seperti malaikat, tapi sayangnya sudah ada tanduk di kepalanya. Sudah ada tanduk di kepalanya. Persis seperti banteng yang lagi marah. Sekarang Bapak nyeruduk kiri, nyeruduk kanan. Ini pasti gara-gara bergaul dengan PDIP dan Megawati. Sekarang Bapak sudah salah prioritas. Buat apa? Bapak teruskan, toh Bapak juga akan kalah. Saya jamin Bapak nggak bakal jadi wapres. Dijamin Bapak kalah. Kenapa? Karena tidak ada figur kuat di belakang Bapak untuk mendukung Capres Ganjar dan Anda. Megawati tidak mampu mengangkat elektabilitas Ganjar. Mau tim suksesnya apalagi dengan cara-cara sekarang ini mendiskreditkan Bapak Jokowi. Pola yang sama yang Bapak gunakan ini persis sama yang dengan Megawati gunakan. Mencoba mencerca pihak lawan. Padahal ini kan cuma politik. Bapak ini berada di satu kontestasi. Ya Bapak unggulkan program Bapak. Apa yang Bapak mau lakukan nanti sebagai wapres? Sekarang Bapak malah marah-marah, curhat-curhat kiri kanan. Persis Ibu Megawati. Di mana? Bapak memakai standar ganda. Ya, buat orang lain Bapak bilang nggak beradab. Sementara parpol Bapak lebih nggak beradab. Elit PDIP lebih nggak beradab. Bapak nggak berani ngomel ke dalam. Bapak beraninya ngelihat keluar. Sulit, masyarakat jadi tahu. Sekarang Bapak berubah, sudah. Pak Mahfud yang baik berubah jadi setan. Kata-katanya sudah nggak bisa dipegang lagi. Bapak menjadi orang fasik. Itu kerugian besar buat Bapak. Kalau saya sarankan Bapak lebih baik mengundurkan diri jadi cawapres. Karena akan menyakitkan hati Bapak. Sungguh, Bapak nggak siap. Nggak siap berpolitik. Serius, saya prihatin. Bapak akan sedih, kecewa, sakit hati. Dan ketika Bapak melontarkan kata-kata malaikat Bapak ini kan malaikat yang berubah jadi setan. Ya. Tapi kan tetap ingin mengatakan hal-hal yang baik. Dan itu akan melukai banyak orang, Pak Mahfud. Termasuk akan melukai Bapak.
Ya, kalau mau bicara berakhlak di politik, siapa yang berakhlak di politik ini? Apakah berakhlak, beradab, seorang presiden dimaki-maki, difitnah? Apakah beradab, beretika? Ketika ada rencana pemasulan sementara presidennya sangat berprestasi, mensejahterakan rakyat, memajukan bangsa, Bapak dibutakan dengan kefasikan Bapak. Sayang. Kalian tahu nggak, saya tuh awalnya sangat mengagumi beliau loh. Tapi semua itu hilang ketika beliau bilang dengan mudahnya, seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak itu dosa besar bagi bangsa. Itu sakit hati banget saya dengernya. Kenapa statementnya selalu begitu? Kalau ada anak nakal, anak tidak berakhlak, kenapa selalu ibunya tok yang disalahin? Maksud saya gini loh ya, kalau memang bapaknya ini sakit hati sama Samsul, dendam kesumat sama perilaku Samsul ke bapak, yo wes salahin aja Samsul, tidak perlu bawa orang tuanya, apalagi ibunya, apalagi ibu-ibu lain yang nggak salah apa-apa gitu loh. Karena jadi ibu itu susah pak, hamil sakit, melahirkan juga sakit, taruhan nyawa. Masa anak nakal, yang disalahno ibu itu. Kalau bapak mau bawa statement yang model begini, jangan nanggung-nanggung pak. Bapak kira anak ada ini karena ibunya amuba membelah diri? Enggak, karena ibunya dibuai pak sama laki-laki yang berstatus suami atau bapak gitu loh. Dan Samsul kemarin tuh kan usia dewasa kan pak, bukan anak-anak yang dikomporin orang tuanya. Kalau memang Samsul salah menurut bapak, ya wes salahin aja Samsulnya, nggak perlu bawa ibunya pak. Tapi kan lagian kan kemarin tuh kan setara ya, posisinya semua sama, nggak yang tua muda itu enggak. Jadi saya kira nggak ada yang salah gitu, apalagi kalau bapak mau menelaah ke belakang ya, kalau mau melihat ke belakang, itu tuh Samsul begitu ada sebabnya pak, ada pemicunya. Tapi di sisi lain saya jadi mikir gini, apa yang dilakukan Samsul kemarin, terus dampaknya itu orang-orang yang emosian, jadi ngespil hal nggak jelas, itu bisa kita gunakan untuk menilai, kita sebagai warga negara ini bisa menilai politikus mana yang bisa bijak secara emosional menghadapi politikus yang bikin emosian. Karena apa yang dilakukan Samsul kemarin tuh nggak sebanding dengan 5 tahun ke depan. Saya jadi inget gitu, Pak Jokowi tuh selama 10 tahun tuh dikatain tuh nggak pernah ada yang ngelaporin UU ITE, warganya nggak pernah. Padahal parah banget itu warganya kalau ngelok nih Pak Jokowi. Belum lagi kalau kalian nggak tahu ya, di Twitter, di X itu ada yang ngatain Bu Iriana jogetnya kayak tigit itu. Tapi Mas Gibran atau Mas Kaisang gitu, ngebalasnya santai aja. Iya Pak, maaf Pak, siap laksanakan. Sabar banget. Saya nggak ngebayangin kalau dipimpin sama orang yang mendowo-dowokan masalah, memperpanjang masalah itu. Aduh, nggak bayangin saya. Apalagi warga kita ini barbar. Sedih banget aku, gelo banget aku nyawang. Sumpah. Ternyata ngambeknya lama juga ya Prof. Nggak nyangka juga nih, buntut dari debat cawapres dan sebuah pertanyaan masalah green fashion akan berbuntut panjang seperti ini. Saya tidak menyangka orang yang selalu berbicara masalah etika, rupanya lebih-lebih tidak memiliki etika, hingga menyangkut pautkan semua ibu-ibu ketika melahirkan seorang anak yang tidak berakhlak dan tidak beretika, itu adalah dosa yang sangat besar. Itu sudah terlampau jauh Prof, terlampau jauh. Tidak ada seorang ibu menginginkan ataupun melahirkan anak yang tidak berakhlak dan tidak beretika. Apa ibu-ibu bisa memilih akan melahirkan anak seperti apa? Prof yang terhormat, saya tidak menyangka hanya demi kekuasaan Anda sanggup menghina seorang ibu yang melahirkan anaknya. Prof, sadar gak Anda sudah menghina serta merendahkan harkat dan martabat seluruh ibu-ibu yang ada di dunia ini? Salam 2 jari. Mari kita membaca pernyataan Pak Mahfud MD ini. Ya, ini pasti soal Gibran lah, nggak usah kita tutup-tutupi. Jadi maksudnya Pak Mahfud MD ini seperti apa ya? Kalau bikin pernyataan tidak jelas, nanti kalau klarifikasi juga tambah tidak jelas. Saya coba menalar pernyataan ini sebaik-baiknya. Membiarkan ibu lahirkan anak tak beradab adalah dosa kepada bangsa. Apa maksudnya kita bisa melarang seorang ibu melahirkan anak tak beradab? Tapi bagaimana kita tahu anak yang akan lahir itu nanti tak beradab? Dan bukankah melahirkan anak seperti apa itu adalah hak prerogatifnya Tuhan?
Memangnya manusia bisa minta anak seperti apa yang ingin dilahirkan? Ini maksudnya Pak Mahfud mau protes atau mau menyalahkan Bu Iriana karena melahirkan Gibran yang dianggap tidak beradab itu. Ini kalau mau belak-belakan aja ya. Oke. Kayaknya harus lebih konsentrasi karena yang ngomong ini level profesor. Jangan sampai ulasan kita dibilang receh sama beliau. Kalimatnya Profesor Mahfud MD ini mungkin akan mudah difahami kalau kata melahirkan diganti dengan mendidik. Jadi begini, membiarkan ibu mendidik anak tak beradab adalah dosa bagi negara. Nah, mungkin kalau kalimatnya seperti itu akan mudah kita pahami ya. Maaf loh Profesor, bukannya mau mengajari cara membuat kalimat yang benar. Ini hanya pemahaman versi saya, supaya saya tidak salah paham dengan maksud Profesor. Mungkin tingkat kecerdasan beliau terlalu tinggi dan susah saya capai. Tapi dalam pemahaman saya, orang yang benar-benar pinter itu adalah orang yang bisa membuat semua orang, bahkan orang yang paling bodoh, bisa mengerti apa yang dia maksudkan. Kalau orang pinter ngomong dan yang ngerti cuma orang pinter, ya menurut saya belum pinter. Beberapa waktu lalu Profesor Mahfud juga mengklarifikasi pernyataannya yang berbunyi, Indonesia hanya bisa maju bila menyatu dengan keislaman. Dan saya sempat menanggapi itu dalam video saya. Pak Mahfud kemudian melalui video mengklarifikasi dengan cara merubah susunan kalimatnya. Tiba-tiba beliau bilang bahwa maksudnya keislaman itu harus keindonesiaan, atau orang Islam Indonesia itu kiblatnya harus Indonesia, bukan Timur Tengah. Terus beliau juga menjelaskan soal inklusivisme Islam dengan memberi contoh agama-agama lain, misalnya umat Hindu Indonesia harus berkiblat pada Indonesia bukan pada India. Kristen, Katolik, Buddha juga sama. Jadi kemudian beliau menggarisbawahi soal konteks keislaman, kekristenan, kekatolikan, kehinduan, dan lain-lain. Sementara kalimat sebelumnya akan bicara bahwa Indonesia hanya bisa maju kalau menyatu dengan keislaman. Tiba-tiba kalimat Indonesia maju karena keislamannya hilang gitu. Tiba-tiba membahas soal keislaman, kekatolikan, kehinduan, dan lain-lain. Beliau juga menuduh penafsir seperti saya ini memelintir pernyataannya dan membawa nama-nama besar seperti Gus Dur dan Nurcholish Madjid. Melihat video klarifikasi Profesor Mahfud MD itu, saya bukannya menjadi paham, malah jadi semakin bingung. Menurut saya itu bukan klarifikasi, bukan penjabaran, bukan pelurusan, tapi pengelesan alias berdalih. Wong kalimatnya saja beda kok. Nah, untuk urusan ibu yang melahirkan anak tak beradab ini, kita tunggu saja klarifikasi beliaunya seperti apa. Semoga sih tidak pakai jurus ngeles lagi, karena sepertinya jurus ngeles tidak cocok buat seorang profesor. Karena ngeles itu jelas tidak saintifik, tidak ilmiah. Semoga bermanfaat. Membiarkan seorang ibu melahirkan anak tak beradab adalah dosa kepada bangsa. Wah. Makin lama kok saya makin sulit ya mencerna pernyataan-pernyataan Profesor Mahfud. Jadi simpel aja sih, kalau dari saya itu, menurut saya sih nggak pantas sih, ya kan? Seorang profesor, Pak Mahfud ini orang yang menurut saya itu banyak dicintai oleh rakyat Indonesia, menjadi tauladan rakyat Indonesia. Orang yang mempunyai nilai karisma yang tinggi kalau menurut saya sih seorang Profesor Mahfud di Indonesia. Tapi kok akhir-akhir ini Profesor Mahfud kok banyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kurang logis untuk kita dengar gitu ya, kurang tepat gitu loh. Membiarkan seorang ibu melahirkan
anak yang tak beradab adalah dosa kepada bangsa. Apakah iya seorang ibu itu sebelum ia melahirkan itu harus disortir kali ya, atau harus dipilah-pilah dulu? Yang ini nih nggak beradab nih, udah nggak usah keluar kamu. Ya ini beradab nih, oke lanjut merojol kamu, gitu kali ya maksudnya. Ya ini mohon maaf ya, artinya kalau saya sih, namanya juga saya itu orang nggak punya gelar sih ya, jadi mencernanya itu ya secara logika aja gitu kan, ya kan? Kalau menurut saya sih nggak pas juga perkataan Profesor Mahfud yang seperti ini tuh nggak pas, ya kan? Ini dampaknya besar juga kalau menurut saya, terutama buat kaum ibu-ibu, para wanita, ya kan? Terutama ibu-ibu tuh yang udah melahirkan seorang anak, ya kan? Jadi sangat-sangat kurang pas untuk diutarakan, untuk didengar sama publik, diliput sama media, itu kurang tepat sih pernyataan-pernyataan seperti itu. Oke, gitu aja lah. Terima kasih. Salam sehat.